Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel YouTube Scooter, dan malam ini saya kebetulan di markasnya Scooter Syndicate di bengkelnya Lik Tanto atau Jeki Motor. Dan rencana kita kebetulan mau ke atas ke daerah Trawas atau Pigen, dan malam ini kita juga kedatangan bintang tamu dari Jawa Barat, dari Banten. Beliau Jakarta, selamat malam, Om Hitam. Jadi kebetulan kita mau tanya dulu sama humasnya ini, humasnya Speed Scooter Syndicate. Ada Om Ateng, ada Mas Bebek, dan ada saya Narif. Oke, Mas Bebek. Halo. Malam ini kita mau kemana, Mas Bebek? Kita malam ini rencana mau ngurat. Ngurat apa? Ngurat. Kalau ini plus gini. Kayak kita kan mau ngurat ini. Tujuannya kemana? Ini nguratnya kita biasanya ke atas, ke Tretes. Rencana berapa orang? Kalau rencana biasanya sih nggak banyak. Paling kalau sekarang ini kayak 20 ekor lah. 20 ekor kuro. Jadi bebek dan ekor kura ya. 20 orang lah dong. Jadi nanti berhenti di mana nih? Ada apakah apa ya? Feeding malam ini kita ada pos setiap perberhentian, atau langsung dari sini langsung meluncur ke sampai ke Tretes? Nah, ada pemberhentian? Biasanya kalau teman-teman kan start dari bengkel Tanto. Dari bengkel Tanto nanti pasti udah full tank nih. Nah, teman-teman yang dari Sidoarjo itu biasanya nunggunya di Pom Tanggulangi. Oh ya. Nanti start dari Pom Tanggulangin itu udah jalan bareng. Setelah rel Tanggulangin itu udah mulai lepas tuh. Udah kebanyakan udah mulai liar. Jadi dari start Tanggulangi sampai sana nggak ada titik pemberhentian? Nggak ada. Biasanya kalau rame karena full itu berhenti di ini Patung Garuda Pandaan. Oh, yang di bundaran itu ya? Nah, di pom bensin nama ya? itu berarti sebat baru mereka. Sebat itu sebatang omomen. Sabar mana? Oke, ada yang mau sampaikan lagi pesan-pesan kepada rekan-rekan terkait Speed Scooter Syndicate? Apa ya? Safety atau Nah, terkait, itu yang penting. Jadi biar orang itu nggak salah sangka. Kalau speed scooter itu cuma kenceng-kencengan, enggak, itu salah. Sering kan di postingan speed scooter itu yang penting itu safety. Safety itu bisa dari diri sendiri, safety juga dari kendaraan. Kalau diri sendiri ya pakai sepatu, helm itu sebisa mungkin kan safety untuk diri sendiri. Kalau untuk unit ya rem, jangan sampai ngeblong, terus lampu. Nah itu safety. Terus kita juga nggak ugal-ugalan. Kenapa kita bilang nggak ugal-ugalan? Mas tadi itu kenceng-kencengan di jalan raya nih, kebut-kebutan. Jadi biar persepsi orang ini nggak salah. Kita satu start udah pasti malam. Ini aja sekarang udah jam 22.15, jam 10 nih. Paling masih sekitar setengah jam lagi, jam 11 kita baru jalan. Tuh pasti jalan udah sepi. Oh enggak, maksudnya naik motor. Oh ya. Itu kan jalan pasti sepi. Terus kita udah tahu maksudnya trek mana yang emang bener sepi, nggak ada orang lalu lalang kan. Nah itu baru kita polin gas. Jadi nggak sembarang dekat pasar lampu merah kita enggak. Kita nggak seperti itu. Jadi tetap kita menghargai pengguna jalan yang lain. Oh, jadi tujuannya jalan malam hari supaya tidak mengganggu pengendara lain, jalannya juga sepi. Terus ini ada pengawalan nggak, apa kita internal kita ada pionernya meluncur dulu atau gimana? Nggak ada. Ritmenya seperti apa? Nggak ada. Kalau biasanya sih anak-anak itu kalau ada udah satu yang mulai apa ya, RPM-nya ditinggiin nih. Oh, ada satpamnya satu ya? Jadi nggak tahu biasanya tuh nggak pernah spontan aja siapa yang satu. Apanya? Yang maksudnya pionernya itu ya? Nggak bukan, jadi spontan aja. Jadi siapa yang nyetip dari belakang, tes, udah nanti langsung satu tes. Biasanya nih motor yang paling belakang ini imamnya ini, imam besar. Ya, bos king ya, bos king. Saya Vespanya kenceng, jadi paling belakang ngetip tas. Tuh. Jadi nggak ada siapa duluan enggak. Jadi kita tetap harus jaga lah. Di jalan pun itu kita nggak sembarangan. Artinya nggak sembarangan gini. Misal kita lagi kenceng nih, jalan sepi kita kenceng. Ketika motor kita udah nggak tenaganya udah nggak kuat nih,
tenaga teman kita masih kuat, sebisa mungkin jangan nutupin jalan. Nah, jadi kita kasih jalan space biar dia masuk. Kan kadang orang nggak tahu kan ditutup-tutupin. Nah, ini kan berbahaya. Jadi kita juga harus tahu gimana ritmenya memainkan gas itu. Jadi nggak obrolan nahan diri ya. Bukan. Oh iya. Nah, beda lah kayak teman-teman ya yang biasanya erekan di jalan itu beda. Karena itu kita tempat yang sepi, jalan yang sepi, nggak ada banyak orang lalu lalang, udah kita gas. Kuburan juga sepi mas. Dan kuburan banyak nisan. Ya wis. Nggak ada pesan lain? Ya itu aja sih sebenarnya biar banyak persepsi orang banyak yang salah. Oke Mas Ateng, ada pesan Mas Ateng? Nah ini Mas Ateng. Semua udah disampaikan sama Mas Bebek. Nasi goreng satu, mie goreng satu, mie goreng satu, sama es teh jangan lupa. Oke, cukup sekian. Nanti kita saksikan untuk ratingnya untuk tayang berikutnya. Alhamdulillah kita sudah sampai titik pemberhentian pertama, yaitu di daerah Masjid Cengho. Jadi ini tempat mendinginkan mesin kita setelah kurang lebih 30 menit di tren dengan kecepatan tinggi. Setelah ini kita lanjut ke tretes untuk menguji ketahanan endurance mesin kita. Saksikan di channel YouTube Skuter. Ya, gimana rasanya Mang Omeng? mantap, jos, kita ngurut meneh. Sepedamu apa ya? Sekat, Sekat apa nih? saya keren, ambek hati, kurang oli. Mas, saya kenapa sepedanya? Sekat mas, Kurang apa? kurang oli. Semua kurang boros, kurang sponsor. Jadi gini, memang saat touring itu pasti ada kendala, entah itu piston jebol, piston ceket, atau kadang kawat seling putus. Nah ini salah satu rekan kita, namanya Mas Yaya, mesinnya mengalami trouble, yaitu pistonnya leket. Bisa jadi karena kurang bahan bakar atau kurang oli samping, atau kadang memang jokinya kurang jos. Oke, kita sudah sampai di tujuan, di Tretes. Boleh lihat sekitarnya. Jadi ini kurang lebih ada 20 motor. Yang trouble masih di bawah, nanti akan menyusul. Nanti ada kemungkinan kita masih mau ke atas lagi, tapi ini nanti tergantung bos gengnya mau berhenti di mana. Jadi mau lihat keseruan lain, ngobrol-ngobrol dengan mekaniknya atau dengan bos geng. Penasaran? Saksikan video berikutnya.
cuman ada sedikit trouble di salah satu rekan kita yaitu Mas Yaya, mesinnya nge-gym. Jadi memang touring itu pasti ada resikonya, tapi kita bagaimana meminimalisir atau memitigasi resiko tersebut sehingga kecil, sehingga tidak ada masalah di jalan. Nah ini kebetulan ada mekaniknya andalannya Speed Scooter sedikit yaitu Lik Tanto panggilan sehari-hari. Mungkin beliau akan memberikan saran dan tips dan menjelaskan kenapa tadi motornya joki andalannya Speed Scooter Mas Yaya itu nge-gym. Silakan. Kenapa Mas Anto tadi kok motornya Vespanya Mas Yaya nge-gym? Terus cara menghindarinya gimana sih Mas? Itu Mas Yaya baru ganti piston terutama, terus yang bikin nge-gym itu mungkin dari kurang oli samping, terus kurang rayon, soalnya kan pistonnya kan baru 1 minggu lah. Itu sebetulnya harus dirayon dulu berapa minggu buat jalan-jalan. Nanti kalau terasa deket, nanti ditambahin oli samping. Tipnya itu aja kalau touring lah. Kalau terutama yang touring yang sudah yang Vespa yang udah ready, yang penting jaga oli samping biar nggak se-gym deket saja. Terus kelengkapan apa yang harus kita bawa nih selama perjalanan touring itu? Minimal contohnya mungkin cadangan atau apa, mungkin Lik Tanto bisa jelaskan supaya rekan-rekan itu bisa prepare. Ya, terutama buat touring yang kita harus sediakan, terutama ya alat-alat kunci, obeng, tang, kunci terutama kunci. Ya itu seling-seling, ban serep harus itu. Kalau ban serep kalau nggak ada nyusahin temen nanti. Nah itu kalau ban bocor apa nanti pinjem temen, yang dipinjem kalau nggak bocor sih nggak apa-apa, kalau bocor itu sama aja. Terus yang terutama oli samping harus cukup lah, jangan ngirit-ngirit oli samping. Kalau uang saku perlu nggak selama perjalanan touring? Uang saku buat beli bensin? Harus. Jangan sampai ngutang. Terus apa lagi, Lik Tanto? Jas hujan, terutama kalau hujan gini, jas hujan harus. Drop Lampu ya, drop. Kalau drop itu ya kalau dibilang butuh, kalau dibilang kan jarang nggak tahu kita putusnya. Ya, kalau ya bawa nggak apa-apa. Tapi kalau di speed, kalau touring jauh itu sudah di-prepare, persiapan apa-apa yang perlu sudah prepare sedini mungkin lah. Dari seling, kampas rem, mesin aja kadang bawa kita blok. Soalnya jaga-jaga di jalan biar nggak repot di jalan. Itu aja. Mas Yaya? Gas terus pokoknya. Ya wis, oke lah. Itu tadi tips dan trik dari mekanik andalannya Speed Scooter Dedicated ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa prepare lah sebelum touring sehingga kita tidak kesusahan di jalan dan kita tidak menyusahkan teman kita. Tapi walaupun seperti itu, namanya anak Vespa itu pasti brotherhood-nya kuat. Satu mogok pasti yang lain akan banyak. Cuk. Gimana perasaannya numpak sing Parmakite Mas Ena? Mana? Oh enak. Iya. Jadi awalnya tuh pelan terus tambah. Iya. Jambak. Mantul. Sip. Mekaniknya siapa dulu? Sudah bayar belum? Belum. Oke, ini saatnya kita turun ke balik kanan ke Surabaya.
kesannya nih selama di Surabaya, terus malam ini disambut oleh tim Puro diajak ngurat ke Tretes, gimana nih? Pertama saya ngucapin terima kasih sama Mas Dim, Pak Dokter dan tim Puro atas sambutan saya di Surabaya, diajak ngurat ke Tretes. Jos Tenando, besok-besok ajak aku meneh. Oke, untuk teman-teman yang lain di Jakarta, suruh main ke sini atau gimana? Nyesel kalau nggak ke Surabaya nggak ngurat. Oke, terima kasih.